Untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihannya dan nanti juga ada beberapa saham yang baru saja IPO kita akan bahas dalam video kali ini. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu PBRX ya. Dan untuk saham PBRX hari ini ARB close di harga 147 ya. Ini ARB untuk PBRX. Apakah sudah ada yang nampung? Kalau kita cek transaksi PBRX hari ini tanggal 9 November secara keseluruhan didistribusi oleh OD-nya net sale 697 juta, kemudian YP-nya net sale 329 juta. Yang masuk ada MCIN, XXL ya. Jadi sebagian retail hari ini masuk di saham PBRX. Kalau kita perhatikan sih sebenarnya hari ini belum ada yang nampung ya. Cuman MG ini masuk 337 juta aja. Belum terlalu besar jadi sepertinya besok masih cenderung turun untuk PBRX ya. Apakah ada perlawanan buat naik? Coba kalau kita cek dari tanggal 7 untuk PBRX. Dari tanggal 7 yang net buy paling banyak malah retail ya. Ini XC net buy 3,9 M disusul MG. MG-nya nyangkut 3,3 average di 167 ya. Ya harapan buat yang nyangkut ya MG aja ya. Mudah-mudahan MG mau naikin bukannya cut loss. MG average 167. Di area sini di atas, jadi untuk MG-nya nyangkut cukup lumayan, posisinya floating loss cukup banyak ya. Dan yang jadi market maker untuk PBRX kalau kita cek dari tanggal 7 market makernya YP-nya net sell 2,8 M ya. Jadi untuk YP ini cenderung trading di saham PBRX. Ya, dan untuk PBRX ini ya salah satu perusahaan yang banyak hutangnya cukup gede dan mau rek isu juga di harga 50 ya, takutnya ya menjelang rek isu ya biasanya akan mendekati harga rek isunya kan. Seperti itu. Jadi sebenarnya secara fundamental kurang bagus ya untuk PBRX itu kurang bagus walaupun mau rek isu ya itu karena hutangnya banyak. Kalau mau pinjam hutang lagi terlalu beresiko untuk PBRX ya salah satu caranya supaya dapat modal ya rek isu ya. Dapat duit dari para investornya kan dengan cara rek isu. Jadi ya kalau mau cut loss kalau belum rela cut loss semuanya ya cut loss aja sebagian ya siapa tuh ada bandar yang nampung nanti dinaikin. Oke itu untuk sampai BRX tapi tetap disclaimer ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing dan untuk support selanjutnya di 140 kalau besok ARB ya ada apakah ada kemungkinan naik atau enggak ya kalau ada yang nge-HK naik ya tapi kalau nggak ada yang nge-HK ya bisa jadi ARB lagi untuk PBRX. Kemungkinan sih kalau menurut saya untuk PBRX itu akan mantul lusa ya. Misal besok ARB pas di support di area sini 125 ada kemungkinan mantul. Mantul belum tentu naik lah, cuman mantul buat technical rebound aja. Kemungkinan seperti itu untuk PBRX ya. Dan ini juga saham gorengan, market makernya nggak terlalu gede, jadi hati-hati. Yang udah nyangkut ya amannya ya cut loss aja sebagian siapa tahu ada bandar yang nampung kemudian dinaikin. Kalau kita lihat transaksinya yang nampung paling banyak malah retail loh di PBRX. Kalau kita cek dari tanggal 7 XC masuk 3,9 ya. Mungkin salah satu teman-teman ada yang masih nyangkut ya harap bersabar aja kalau masih mau hold ya. Kalau masih yakin untuk PBRX naik tapi kalau untuk saya pribadi sih mending cut loss aja sebagian ya. Oke, itu untuk PBRX tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham SCMA. Dan untuk saham SCMA hari ini naik ya, naik ke level 254. Ini udah mendekati resisten. Jadi untuk resisten SCMA itu di 256 ya. Lihat aja besok kalau berhasil breakout di atas itu ya bisa naik lagi lebih tinggi. Tapi kalau gagal breakout ya ada kemungkinan konsolidasi dulu. Coba kalau kita cek apakah hari ini disertai dengan akumulasi. Untuk SCMA ini fundamentalnya lumayan bagus ya untuk SCMA.
Hari ini sebenarnya yang net buy sama net sell ini hampir balance ya. Cuman yang jadi market makernya YPPD keduanya net sell, CC net buy 8,8. Oh ini dari tanggal 7. Kalau hari ini tanggal 9. Hari ini tanggal 9 juga sedikit diakumulasi cuman belum terlalu banyak. Diakumulasi oleh CS, CS-nya masuk 6,3 dan untuk CS ini murni ya 98% buy ya di saham SCMA. Valuasinya 6,3 M dan net buy juga 6,34 M. Yang jadi market maker utamanya YP-nya net sell, jadi kemungkinan untuk SCMA sih belum terlalu kuat ya. Kalau kita cek dari tanggal 7 untuk SCMA, market maker utamanya YP, PD, keduanya malah net sell. Untuk asingnya net buy ya, tapi untuk asingnya net buy di saham SCMA. Kemungkinan untuk besok sih ya kalau mau langsung masuk ya nanggung ya, mending amannya nunggu breakout di atas 258 aja kalau emang SCMA mau naik. Atau nunggu koreksi, siapa tahu besok SCMA gagal breakout ya itu ada kemungkinan koreksi ke 244 ya. Jadi untuk SMA seperti itu amannya nunggu breakout di atas 256 ya. Pastikan breakout ya bukan cuma lewat atau nunggu koreksi. Kalau menurut saya sih untuk besok sepertinya belum bisa breakout ya. Sepertinya sih akan konsolidasi dulu di area 256. Oke, itu untuk SCMA. Selanjutnya kita cek saham yang baru kemarin IPO juga, OMED. Dan untuk saham OMED hari ini naik ya. Tadi open gap bawah ya nggak naik ya. Close di harga penutupan yang kemarin. Jadi untuk OMED itu hari ini open gap bawah, open di 238. Langsung ditarik naik, sempat nyentuh area 266, kemudian turun plus di harga penutupan yang kemarin ya. Kalau lihat warna candlenya sih hijau ya, cuman tadi open gap bawah. Kalau kita cek transaksi OMED hari ini apakah ada yang akumulasi? OMED hari ini tanggal 9 November secara keseluruhan sih ada yang diakumulasi oleh KI. KI kayaknya underwriternya OMED ya. Coba kita cek untuk OMED. Ya, KI salah satu underwriternya OMED ya. KI itu KI, KZ sama YU. Underwriternya akumulasi dan dia juga jadi market maker kedua ya setelah YP. Market maker utamanya YP. YP-nya cenderung trading. YPMG itu ya mereka berdua suka trading di saham-saham yang baru IPO ya. Jadi nggak usah terlalu heran. Ya, yang buat patokan ini aja KI-nya net B 3,4. Jadi ada kemungkinan sih harganya akan dijaga dulu ya untuk OMED. Nggak di ARB-in dulu. Jadi seperti itu. Mengingat juga hari ini yang keluar retail loh ini, NI keluar, BD keluar, XL juga keluar. XI keluar ya, retailnya sebagian keluar. YU juga jualan ya, salah satu underwriter juga untuk YU cuma jualan 1,5. Kemudian sama ZP enggak ya? KZ ya, dan untuk KZ-nya hari ini apakah keluar? Kalau kemarin kan enggak keluar ya, enggak transaksi untuk KZ. Hari ini juga belum transaksi untuk KZ ya, ini cuma ada KK sama KI. Ya, intinya hari ini ada yang jaga harga ya, KI salah satu underwriternya jaga harga di saham OMED, valuasinya juga lumayan gede 28M. Tapi untuk KI ini ya nggak akumulasi banget ya, dia cuma jaga harga dan cenderung trading gitu loh. Average di 255. Floating loss, jadi untuk KI posisi saat ini floating loss ya. Tadi itu ya KI nggak rela dulu ya kalau OMED langsung turun. Ya mungkin harganya akan dijaga dulu untuk kemungkinan besok masih bisa naik ya, masih bisa naik. Karena KI-nya net buy 3M ya, salah satu underwriternya net buy. Kalau kita cek dari awal IPO juga IF masuk, NI masuk, XL juga masih punya posisi ya. Average di 248, 2. Kalaupun naik besok kayaknya nggak tinggi-tinggi banget untuk OMED, nggak nyampe arah. Oke, itu untuk saham OMED ada kemungkinan sih harganya masih dijaga. Selanjutnya kita cek saham beli.
Dan untuk beli kemarin kan diakumulasi oleh BQ ya. Dan untuk hari ini harganya naik 1,3 ya, nggak terlalu volatile ya untuk range pergerakan beli. Close di harga 456, kita cek untuk beli hari ini apakah BQ-nya masih masuk tanggal 9 ya, masuk AZ ya, AZ masuk 19,7 M ya. Secara keseluruhan ada yang akumulasi. Kalau kemarin kan yang akumulasi BQ, hari ini AZ yang akumulasi ya. Retailnya keluar loh ini, XL, XC keluar ya. Jadi kalau retail keluar dan yang masuk itu malah AZ, AI, YP, MG ya. Untuk BQ-nya mana BQ? BQ net sell sedikit ya, 107 juta aja. Kemarin kan net by MM-an ya paling besar. Kalau kemarin si BQ SQ, sorry bukan SQ, bukan BQ, SQ. Ya SQ kemarin masuk cukup banyak, dan untuk hari ini SQ-nya SQ net sell ya. Jadi SQ hari ini jualan 6,8, kemarin masuk 104 kalau nggak salah ya kemarin untuk SQ itu, kok lupa saya. Ya 100-an M lah. Jadi hari ini sih ada yang akumulasi untuk beli ya, diakumulasi oleh AZ. Dan apakah AZ underwriter-nya? Banyak soalnya underwriter si beli ini. AZ bukan ya, jadi yang akumulasi hari ini si AZ itu bukan underwriter-nya si beli, bukan underwriter-nya beli ya, SQ-nya yang underwriter-nya. Jadi kemungkinan untuk besok ya, kemungkinan sih untuk beli ini harganya nggak volatile banget ya untuk pergerakan, range pergerakan harga. Dan untuk harganya juga ya kemungkinan sih masih akan dijaga ya. Kalau dari awal IPO cenderung akumulasi emang, tapi ya tetap disclaimer, kemungkinan sih untuk harganya ya pergerakan harganya itu nggak terlalu volatile, nggak nyampe arah ARB itu sepertinya belum ke situ ya untuk beli. Oke, itu untuk saham beli, harganya ada yang jaga. Yang jadi market maker utama hari ini di saham beli SQ ya, market maker utamanya ya underwriter-nya itu si SQ. Dan untuk SQ ini ya ini satu manajemen lah ya dengan beli, satu grupnya Jarum. Average untuk AZ di 453. Floating profit 3 poin untuk AZ. Oke, itu untuk saham beli masih ada kemungkinan naik sih, kalau menurut saya ada kemungkinan naik. Selanjutnya kita cek saham MKTR ya. Tapi untuk beli itu ya itu ya nggak terlalu volatile. Kalau buat trading ya kayaknya lihat aja besok. Kalau melihat 2 hari terakhir ini sih kurang menarik ya untuk saham yang baru IPO. Nggak digoreng-goreng gitu maksudnya. Selanjutnya kita cek saham MKTR. Dan untuk saham MKTR hari ini open gap bawah juga ya. Secara keseluruhan ditutup minus 2,3% ya. Tadi open di harga 124, sempat ditarik naik, habis itu turun lagi. Kalau lihat candlenya sih ini perlawanan ke bawah lebih kuat ya. Jadi cenderung bearish untuk MKTR kalau secara teknikal. Kalau kita cek transaksinya, apakah hari ini MKTR ada yang akumulasi tanggal 9? Ada ya, diakumulasi oleh II, dan II juga underwriter-nya kalau nggak salah ya. Kita cek untuk underwriter-nya MKTR mana? Oke nih. Untuk underwriter-nya MKTR II ANCP ya, emang dijaga harganya ya sama II. Soalnya tadi itu open gap bawah ya, mungkin kalau nggak dijaga oleh II untuk MKTR bisa ARB hari ini ya, sama kayak
Omed juga dijaga tadi sama underwriternya juga oleh KI. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau lihat transaksi hari ini sih untuk II juga 50% transaksinya cenderung trading ya. Jadi ini cuma jaga harga aja untuk MKTR. Untuk II di sama MKTR. Yang keluar CC, YP, CP yang jadi market maker utamanya YP, PD, CP. MKTR average di 126, berarti posisi saat ini floating profit 1 poin untuk II ya, untuk II floating profit 1 poin. Kemudian untuk besok ya masih bisa naik ya, cuman kenaikannya itu sepertinya enggak tinggi-tinggi banget. Oke, itu untuk saham MKTR. Kemungkinan sih menurut saya besok malah konsolidasi ya, paling seperti itu walaupun II masuk 3M ini ya cuman jaga harga aja. Ya, kita lihat aja besok untuk MKTR. Kalau kita cek dari awal IPO tanggal kemarin, untuk MKTR ya diakumulasi juga oleh CP, jadi ada yang jaga harga ya. CP juga underwriternya untuk MKTR, jadi market makernya sama-sama bekerja sama ya untuk jaga harga di MKTR supaya enggak ARB ya, mengingat untuk IHSG juga masih sepi-sepi aja ya, masih konsolidasi di situ-situ aja. Oke, itu untuk saham MKTR. Jadi buat yang masih mau hold sebenarnya sih ya lumayan aman ya untuk MKTR. Cuman nggak tahu juga untuk kedepannya gimana. Tapi untuk 2 hari terakhir ini dari awal IPO sampai sekarang ada yang jaga harga MKTR ya. Jadi underwriternya itu masih jaga harga. Mungkin seperti itu untuk saham MKTR. Selanjutnya kita cek saham BSBK ya, dan untuk saham BSBK hari ini ARA ditutup di close di harga 182. Di hari kedua IPO untuk BSBK masih ARA, kalau kemarin itu langsung dibuka ARA dan nggak ada perlawanan, hari ini open di harga 155, sempat turun, habis itu dinaikin lagi ya, untuk harganya dibikin ARA lagi, apakah besok masih ada kemungkinan ARA? Kalau kita cek transaksi untuk BSBK hari ini tanggal 9 November secara keseluruhan diakumulasi oleh PG dan SH ya. Ya, PG dan SH itu salah satu, mereka berdua market maker, bukan market maker ya, underwriternya BSBK ya. Jadi untuk harganya masih dijaga sama underwriternya. Underwriternya masih net buy untuk di hari kedua IPO ini. PG average di 160, SH average di 173, berarti floating profit semua untuk hari ini. Dan yang jualan AO dan INHD. Nah, ini ada salah satu underwriter yang jualan ini si HD. Jadi untuk BSBK itu underwriternya SH, FS, HD, PG. SH sama PG-nya masih net buy, HD-nya jualan. Jadi underwriternya nggak kompak ya. Ada yang jualan, ada yang jaga harga. Kemungkinan untuk besok apakah masih bisa naik ya? Kemungkinan sih masih bisa naik ya, karena PG sama siapa ya? PG sama SA masih net buy ya. Cuman kalau kita perhatikan untuk PG ini cenderung trading ya. Jadi sebagian transaksinya itu ya trading, ini cuma jaga harga aja untuk PG. Ya amannya kalau misal besok masih naik untuk BSBK ya, sebagian diamankan aja ya profitnya ya, tapi tetap disclaimer kalau ada yang masih mau hold di saham BSBK ya, mengingat untuk saham BSBK itu salah satu underwriternya udah mulai taking profit, itu si BK siapa ya taking profit underwriternya, si HD ya, HD dari kemarin kalau kita cek dari awal IPO udah taking profit 13,7 M yang jaga harga PG sama SA. Dan keduanya juga cenderung trading ya. Ini kalau retail udah masuk ya, saya kemungkinan besar mereka berdua juga akan keluar. Ya, kalau kita perhatikan di sini untuk retailnya juga belum banyak yang masuk ya. Oke, itu untuk BSBK. Selanjutnya kita cek saham Prai. Dan untuk saham Prai di hari kedua IPO ini masih turun ya. Jadi
kemarin open di 1080 ya. Jadi untuk Prai ini menurut saya harga IPO-nya terlalu tinggi ya. Harganya lumayan tinggi. Kalau kita cek IPO Prai siapa yang jadi underwriter-nya? Oke, harga IPO-nya 900. Underwriter-nya PD. Dan untuk PD-nya hari ini di saham Prai tanggal 9. Tanggal 9 untuk Prai PD-nya masih netbel 38 juta ya. Retailnya keluar ini XL keluar, JP-nya masuk 100 juta. Ini market cap-nya walaupun harganya lumayan mahal ya kalau secara nominal 180, tapi market cap-nya kecil ya untuk Prai ini. Saham yang ditawarkan ke publik juga nggak terlalu besar, jadi harusnya untuk Prai itu kalau PD-nya mau goreng itu nggak butuh dana yang terlalu besar ya, kalau mau menggoreng. Tapi kapan waktunya ya, ya kita tunggu aja ya. Oke, jadi kemungkinan untuk Prai kalau misal besok itu masih turun ya, kalau masih mau hold ya sabar aja. Saya agak optimis sih untuk Prai entah kapan ya akan dinaikkan oleh PD. Oke, itu untuk saham Prai ya. Kemudian untuk besok apakah masih bisa naik? Kalau kita cek transaksi hari ini market maker-nya juga ya cenderung trading untuk PDIP-nya. Kalau kita cek dari awal IPO untuk Prai didistribusi oleh MG ya, MG jualan untuk Prai. MG udah net sell 9,7 berarti keluar pas di awal IPO ya. Kemarin MG net sell 8,9. Oke, itu untuk saham Prai ya. Jadi di hari kedua IPO ini transaksinya nggak banyak-banyak banget. Kemungkinan udah keluar tuh pas awal IPO. Jadi untuk Prai gimana? Ya kalau yang belum punya posisi amannya nunggu ada yang mulai akumulasi banyak ya. Cuman untuk hari ini sih belum. Ya, ini bisa kita lihat bareng-bareng untuk hari ini tanggal 9 di saham Prai net transaksinya ya ini kecil-kecil paling banyak MG aja 822 juta. XC keluar ya, retailnya keluar 150 juta. EP juga keluar ini retail keluar 117 juta. Yang masuk KK, GR, CC, CP. Jadi untuk Prai ya kemungkinan besok sih cenderung turun ya. Turun ya nggak ARB sih. Kita lihat aja besok. Kalau untuk hari ini sih ARB ya ini. Jadi untuk Prai hari ini turun di 845. Oke, itu saham Prai. Jadi yang belum punya posisi, mending jangan buru-buru buat masuk, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ada kemungkinan turun, apakah ARB atau enggak? Ya, kita lihat aja besok. Menurut saya sih enggak ya. Soalnya udah pada keluar di hari pertama IPO. Malah Prai. Cari kalkulator malah nulis Prai. Nah, kalau misal besok ARB ya ini, misal loh ya, ini belum tentu ARB juga. Kita hitung akan ARB ke harga berapa? 845. Sekarang minus 5% ya, berarti belum ARB untuk Prai untuk hari ini. Dibagi 93%. Jadi misal besok 93.
Misal besok pry ARB ya, itu ke harga 790 ya. Misal besok ARB ke harga 790 di area sini. Apakah ARB atau enggak ya kita lihat aja besok. Kalau menurut saya sih enggak ya, enggak sampai ARB. Mudah-mudahan enggak. Kasihan yang nyangkut. Ini pada keluar semua di hari pertama ya. Itu CMC keluar banyak di hari pertama IPO. Oke, itu untuk Samprai. Ya hari ini enggak ARB untuk Prai ini masih ada 3 baris ya. Jadi harga hari ini enggak ARB, jadi kemungkinan besok malah ada kemungkinan diangkat naik. Ada kemungkinan seperti itu ya, kita lihat aja besok. Tapi cenderung turun sih kalau menurut saya ya. Kalau masih sepi transaksinya ya cenderung turun. Oke, itu untuk saham Prai. Selanjutnya kita cek saham KDTN. Dan untuk KDTN di hari pertama IPO close di harga 189 ya. Harga IPO-nya untuk KDTN. Mana KDTN? Nah, ini. Harga IPO-nya 150 ya, berarti udah naik berapa poin ini? 150. Berarti udah naik ya sekitar 39 poin. Kemudian untuk besok gimana kalau kita cek transaksinya? Untuk KDTN hari ini tanggal 9 November secara keseluruhan di distribusi lah AI net sell 2,6, MI net sell 2,5 ya, yang masuk ada CC, SQ, yang jadi market maker utamanya YPMC, keduanya net sell ya. Dan keduanya ini ya cenderung trading juga sih di saham KDTN yang masuk XI masuk ini 364 juta, XL masuk 213 juta ya, sebagian retail hari ini masuk, PD juga masuk ini. Kemungkinan untuk besok gimana underwriternya untuk KDTN ini MI, dan untuk MI-nya apakah hari ini jaga harga? Untuk MI net sell ya, jadi untuk MI-nya malah jualan ini, net sell 2,5, valuasinya 2,6, net sell 2,5. Jadi untuk underwriternya distribusi 2M hari ini. Jadi ada kemungkinan kalau menurut saya besok cenderung turun ya untuk KDTN. Jadi hati-hati. Cenderung turun soalnya untuk KDTN. Oke, itu untuk saham KDTN ya. Di hari pertama IPO kurang, kalau menurut saya sih kurang bagus ya. Yang bagus itu langsung arah dan gak ada perlawanan, itu malah bagus. Jadi di hari kedua IPO itu malah cenderung naik. Kalau hari pertamanya udah bentuk candle seperti ini, ada perlawanan naik, ada perlawanan turun, nah itu ada kemungkinan besok ya kalau nggak turun malah konsolidasi. Oke, itu untuk saham KDTN. Selanjutnya kita cek saham CBUT. Dan untuk saham CBUT hari kedua ya, hari kedua IPO masih naik ya. Tadi open gap atas untuk CBUT open di harga 910. Sempat turun, habis itu naik lagi, dan kalau lihat candlenya ini netral ya, walaupun ditutup surplus 8,14%. Kalau lihat bentuk candlenya itu cenderung netral. Kalau kita cek transaksi CBUT hari ini kok banyak banget ya yang IPO harinya sama juga. CBUT hari ini diakumulasi oleh CCYP ya, CC-nya masuk 5M, YP-nya net B 2,1M ya, dan untuk CPYP walaupun net B-nya lumayan gede, mereka berdua cenderung trading ya. Retail juga ada yang masuk hari ini di saham CBUT, yang jualan MGFS yang jadi market maker utamanya si YP, PD, CCXC ya, ketiganya masih net buy. Kalau kita cek yang jadi underwriter untuk CBUT itu
YP, AI, OD, ZP ya kan. Parameternya lumayan banyak, ada 4. YP, netbed 2,1 ya. Kemudian AI-nya, AI netbed 19 juta ya, nggak terlalu banyak, nggak tampil hari ini. Kemudian OD-nya, OD net sell 600 juta ya. Kemudian yang terakhir ZP. ZP net sell 94 juta ya. Kalau kita cek dari awal IPO tanggal 8 untuk CBUT tanggal 8 ya dijaga harganya oleh CC dan ZP ya. Oke, itu untuk saham CBUT. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau lihat transaksi hari ini, kemungkinan untuk besok dia akan konsolidasi. Tapi cenderung naik juga sih untuk CBUT. Jadi ya mungkin akan bentuk candle hijau naik, cuman enggak tinggi-tinggi banget ya. Kemungkinan sih seperti itu untuk CBUT. Dan ini aja dulu untuk analisa kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.